ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin para jemaah rahimakumullah, mari kita mulai taklim kita pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan surat yang kita baca ini Allah memberikan keberkahan bagi kita, dan kita juga doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, dan orang-orang yang telah berkontribusi dalam pembangunan masjid ini, yang saat ini telah mendahului kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga Allah senantiasa limpahkan rahmat dan ampunan buat mereka, dan Allah jadikan kubur mereka taman-taman surga. Kita yang masih hidup, kita mohon kepada Allah semoga Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Al-Fatihah bil qabul wa tabakkul usul wa nail khairul ma'mul bi jahi sayyidil rasul sallallahu alaihi wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa aqrabina wa qarabatina wa ila jami'i asatizatina wa ila al-mutabarri'in wal mutabarri'at fi hadzal masjid bi anna Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yaj'al quburahum rawdatan minal janah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan masuk membahas tentang syurutus shalah. Syurut adalah jamak, mufradnya adalah syartun. Syartun jamaknya bisa surut, bisa asyarat. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Kayak thalibun, thalibani, kalau beraturan thalibun. Tapi karena nggak beraturan bisa tulabun, bisa tolabatun. Nah, syurut itu secara bahasa maknanya adalah al-alamah, tanda. Maka ada bab hadis disebut dengan asyratus sa'ah. Asyratus sa'ah itu artinya tanda-tanda kiamat. Tapi syurut dimaksud di sini adalah disebutkan definisinya oleh para ulama kita, ma yalzamu min adamihi al-adamu, sesuatu yang mesti tidak ada maka tidak ada, atau bahasa lainnya ma yalzamu min adamihi adamu sihah, sesuatu yang tidak ada maka tidak sah. Jadi syarat atau sholat, apabila syaratnya tidak ada, maka sholatnya tidak sah. Dia bukan rukun. Kalau rukun adalah bagian dari sholat. Tapi kalau syarat ini dia adanya di luar sholat. Tetapi walaupun dia berada di luar sholat, apabila syaratnya tidak ada, maka pasti sholatnya menjadi tidak sah. Syarat sudah kita bahas menjadi ada dua macam. Pertama syarat wujud, syurutul wujud. Yang kedua syurutus sihah. Ada syarat-syarat wajib sholat, ada syarat-syarat sahnya sholat. Kalau syarat-syarat wajib, muslim, kemudian balik, kemudian berakal. Jadi kalau ada orang muslim kemudian dia sudah berakal atau sehat akalnya dan sudah dewasa, maka dia wajib sholat.
dia nggak mau sholat, ya jangan jadi muslim. Atau jadilah orang gila, atau jadilah anak-anak. Kalau anak-anak nggak wajib sholat, orang gila nggak wajib. Jadi kalau mau nggak sholat nggak dosa, ya jadi orang gila. Kalau mau, jadi orang gila itu mau apa aja yang orang gila, gitu kan? Dia nggak ada kewajiban untuk ibadah karena akalnya nggak sehat. Nah, di sini disebutkan asyurut allati tataqaddamu shalah wa yajibu 'alal musalli an ya'tiya biha bihaitsu law taraka syai'an minha takunu shalatuhu batilatan. Jadi syarat yang harus dipenuhi sebelum orang melaksanakan sholat itu, yang mana syarat-syarat itu apabila ditinggalkan maka sholatnya menjadi batil, menjadi tidak sah. Yang pertama adalah syaratnya al-ilmu bidukhulil waqti. Jadi syaratnya kalau sholat harus tahu tentang waktu sholat. Nggak boleh pakai hierologi, kayaknya udah subuh nih, nah nggak boleh. Harus yakin. Di sini katakan wayakfi ghalabataz zanni, boleh dengan menggunakan dugaan kuat. Ya. Kalau dugaan kuat itu berarti udah dekat kepada benar. Ya. Jadi kira-kira 80, 20 ya. Dugaan 80. Jadi kan ada az-zon, ada asyak, ada al-wahm. Kalau zon itu dia lebih dekat kepada kebenaran. Kalau syak 50-50, 50-50. Kalau wahm jauh dari kebenaran. Kalau misalnya nih, jadi ada zon, ada syak, ada al-wahm. Ya, al-wahm ini kira-kira begini ngomongnya. Saya mau diangkat jadi menteri. Nih, saya mau diangkat jadi menteri. Itu kira-kira masuknya zon, syak, apa wahm? Kira apa? Kalau tadi kan zon lebih dekat kepada kebenaran. Kalau syak 50-50. Kalau wahm itu kayaknya nggak mungkin dah. Itu masuk mana tuh saya? Kalau saya bilang saya mau diangkat jadi menteri, ya wahm apa? Dari mana jalannya jadi menteri? Jadi kalau syak itu kan ragu-ragu, ya. Tapi kalau zat lebih dekat kebenaran, kalau wahm itu kayaknya jauh dah, kira-kira gitu. Yang udah jadi menteri aja bikin gaduh. Faman tayaqqana aw ghalaba 'ala zannihi dukhul al-waqti ubihat lahu as-shalah. Jadi kalau dia sudah yakin, ya, bahkan dia memiliki dugaan kuat bahwa waktu sholat itu sudah masuk, ya. Sudah barang tentu dugaan kuat itu kan ada tanda-tandanya. Maka kalau dia sudah punya dugaan kuat, ya berarti boleh dia sholat. Bagaimana cara kita melihat dia memiliki dugaan kuat? Dikatakan sawa'un kana zalika bi ikhlali siqah. Bisa jadi informasi datang dari orang yang bisa dipercaya. Misalnya ada orang pulang dari masjid pakai sarung segala macam, dari mana masjid? Mau waktu ya, udah. Nah, berarti kan kita percaya. Atau azanul muazzinil mu'taman, atau terdengarnya suara azan yang bisa dipercaya. Karena bisa jadi ada azan yang tidak bisa percaya karena dia main-main misalnya. Jadi kalau misalnya kita lagi nunggu waktu berbuka, lalu di dalam rumah kita ada orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, udah maghrib tuh, makan aja dia. Ternyata itu orang yang main-main di dalam. Dia makan, batal puasanya. Dia harus pulang puasanya. Kenapa? Karena masih belum ada azan, baru dari rumah ada azan, dia kena TV, ternyata mungkin suara anaknya atau apa gitu. Nah itu dia harus pulang puasanya, ya, karena batal.
Awal istihad syakhsi, atau dia menggunakan istihad secara pribadi. Au ay sabab min al-asbab allati yahsul biha ilm, atau dengan melakukan berbagai macam sebab yang dengan sebab itu dia bisa mengetahui tentang bahwa waktu sholat itu sudah masuk. Ya kan, bisa jadi melihat matahari, bisa jadi ini wah ini udah terang banget, ternyata udah subuh, bisa. Atau bisa jadi misalnya keruyuk ayam, keruyuk, biasanya udah keruyuk ayam udah subuh nih, gitu. Kan biasanya ayam lebih tahu daripada orang kan, udah pagi nih, keruyuk ayam, berarti udah pagi, udah subuh nih, bisa jadi begitu. Nah itu yang pertama. Jadi kalau ada orang yang pakai kinologi sholatnya, waktunya itu kayaknya sudah subuh nih, dia sholat aja. Dia gak yakin, tapi maknya kayaknya sudah sholat, udah waktu subuh nih, dia sholat aja. Tapi dia tidak memiliki keyakinan bahwa waktu sholat sudah masuk, lalu dia sholat. Ternyata waktu sholat yang udah masuk, nggak sah tetap sholatnya. Kenapa? Karena dia tidak punya keyakinan kalau waktu sholat itu sudah masuk. Jadi kalau dia sudah yakin, dan dengan apa dia yakin waktu sudah masuk tadi? Dengan azan, ada informasi, atau dia melihat tanda-tanda dan segala macam, itu berarti dia namanya sudah yakin. Yang kedua adalah suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Dalilnya jelas, firman Allah billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu. Hai orang beriman, apabila engkau akan melaksanakan sholat dan engkau dalam keadaan berhadas, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai sikut, dan usaplah sebagian kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu. Berapa tuh? Pertama wajah, yang kedua tangan, yang ketiga usap kepala, yang keempat membasuh kaki. Ini berarti yang lima dia adanya di dalam wudu, berarti namanya rukun wudu. Ada 4. Lalu yang kita pahami secara umum dari mana? Oh ternyata dimulai dari pertama niat dulu. Niat itu termasuk rukun. Dari mana kita tahu itu rukun? Karena ini berdasarkan hadis Rasul, innamal a'malu binniyat. Amalan itu akan dianggap sah apabila dimulai dengan niat. Kapan kita niat? Niat itu kita mulai ketika kita awal membasuh wajah, kita niat. Kemudian satu lagi mana? Tertib, berurut. Dari mana kita tahu ini harus berurutan? Dari huruf waw yang ada di dalam ayat ini. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum dan wamsahu dan wa arjulakum. Walaupun bisa jadi waw ini bermakna tidak menunjukkan tertib, tapi dari mana kita simpulkan ini harus tertib? Berdasarkan fikih Rasul, di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam al-wudu dia tertib urut-urutannya sebagaimana yang tertera dalam ayat Al-Quran. Yang kedua adalah taharatul badan. Taharatul badan, was-saub, dan juga pakaian, wal makan, dan tempat alladzi yusolli fihi, yang dimana dia melaksanakan sholat di tempat itu harus bersih minan najasat al-hissiyah, dari najis yang bisa dilihat, bisa dicium, bisa diapa atau ada warnanya, ya, karena bisa dilihat. Nah, berarti kalau kita sujud, kemudian ternyata sajadahnya atau tempatnya itu bau pesing, berarti walaupun itu tidak terlihat tapi kan tercium, maka kita
harus hindari. Ya. Harus tempat ini harus berarti tempat ini tidak suci. Ya. Kenapa? Karena bisa kita ketahui dengan penciuman kita ini tempat tidak bersih. Ya. Mata qadira ala zalik. Ini adalah barang siapa yang mampu atas yang demikian itu. Mampu maksudnya mampu membersihkan badan atau pakaian atau tempat dari najis. Fa in ajiza an izalatiha shalla ma'aha. Tapi kalau dia tidak mampu membersihkan dari najis, maka udah tetap dia sholat bersama najis itu. Contohnya apa? Ada orang geser. Orang geser. Setiap kali 1 menit pasti keluar kencing. Ya. Bagaimana caranya? Apakah dia nggak suka sholat? Sholat kan setengah menit nggak mungkin kan? Sholat setengah menit mungkin kan? Nggak mungkin ya. Tapi dulu ada ya sholat taraweh 23 rakaat berapa menit tuh? Ada kan dulu ya. Ya. Jadi bagaimana kalau sholat terus keluar kencing? Udah sholat aja. Karena memang nggak bisa, ditunda kapan juga nggak bisa. Ini memang udah penyakit yang gitu, ya. Udah nggak bisa kenceng, ya. Dikit kencing. Nah itu berarti sholat, itu namanya dalam kondisi darurat. Maka orang yang kayak begini nggak boleh jadi imam. Imamnya geser, makmum sehat. Ya. Nah, dia juga harusnya kalau ikut imam, ya kalau bisa imamnya jangan lama-lama. Kalau imamnya baca Yasin, oh dia kebanyakan kencingnya dari di belakang nih. Terus yang kedua juga dia tidak boleh wudhunya itu terlalu lama nunggu sholat. Jadi begitu iqamat dia langsung wudhu, langsung dia sholat. Ya, biar supaya itu tidak terlalu jangan sampai sebelum sholat udah ada najis. Atau misalnya lagi badannya keluar najis. Lalu dicuci, dibersihkan, lalu diikat. Ya. Walaupun tetap keluar, tetap sholat. Ya. Tapi bagaimana kalau misalnya kita berada di satu tempat, ya, yang dimana kita tidak akan mungkin, misalnya pakaian kita bernajis dan kita tidak akan mungkin bisa mengganti pakaian kita yang kena najis itu. Bagaimana nih kondisinya? Pada waktu sholat sudah masuk. Maka bisa jadi di saat pakaiannya itu bernajis, yang tidak mungkin mengganti pakaian karena dia tidak punya pakaian, maka dia boleh sholat dengan najis itu. Cuman kondisi yang seperti ini itu namanya sholatnya hanya untuk ihtiramul waqti, menghormati waktu. Misalnya dia berada di kendaraan yang dia harus udah sholat, kan kalau nggak sholat ini nggak mungkin dia bisa mengejar waktu. Dia sholat di situ tapi pakainya juga najis, maka kalau begitu berarti dia sholatnya hanya ihtiramul waqti, dalam rangka untuk menghormati waktu, dan nanti dia sholatnya diulang kembali. Jadi bagi orang yang tidak mampu menghilangkan najis di badannya atau di tempatnya atau di pakaiannya, maka dia sholat bersama najis itu wala i'adata alaihi, dan tidak perlu mengulangnya. Ya. Nah, ini kalau fikih pasti ada poin-poin yang para ulama juga berbeda pandangan. Ya. Jadi saya katakan kalau ada orang yang memakai pakaian bernajis, kemudian dia memang tidak ada pakaian lagi kecuali hanya itu, maka dia sholat ketika itu, tapi sholatnya hanya untuk menghormati waktu, yang nanti kalau sudah sampai di rumah maka dia mengulang lagi sholatnya, mengqadha. Ya. Amma taharatul badan, sedangkan suci badan ini dasarnya adalah li hadisi Anasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Anas bahwasanya Rasulullah qala bersabda, tanazzahu minal bauli, bersihkanlah dari kencing. Jadi kalau kencing harus bersih. Kenapa kencing ini harus betul-betul bersih?
fa inna amata azabil qabri minhu, karena kebanyakan orang disiksa di kubur itu lantaran dia tidak bisa membersihkan kencingnya, atau bisa jadi kencingnya sembarangan di sembarang tempat, atau bisa jadi habis kencing langsung dimasukin aja tangannya tuh, nggak istinja lagi. Maka kata Rasul, tanazzahu minal bauli. Hadis riwayat Putih dan Hasan derajatnya dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, kuntu rajulan mazza'an. Aku adalah seseorang yang sering keluar mazi. Mazi itu berarti keluarnya mungkin karena capek, karena lelah, dia bukan mani. Fa'amartu rajulan an yas'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lima kali ibnatihi. Lalu dia nyuruh orang bertanya kepada Rasul karena dia gak enak, karena dia kan menantu. Menantu kayaknya gak enak lah, maka dia nyuruh orang. Fasa'ala, lalu orang itu bertanya, faqala, lalu Rasul bersabda, tawaddu wagsil zakaraka. Berwuduklah dan basuhlah atau cucilah zakarmu, kemaluanmu. Jadi nggak perlu mandi kalau keluarnya keluar mazi. Hadis riwayat Bukhari dan yang lain. Riwayat yang lain dari Aisyah, Annabi sallallahu alaihi wasallam qala lil mustahadah. Rasul bersabda kepada wanita yang sedang istihadah, "Ighsili anki ad-dama wa shalli." Nah, ini kan berarti tadi ada wanita yang tidak bisa menghindari dari najis ketika itu. Adalah karena dia istihadah. Istihadah itu adalah darah yang keluar bukan di waktu haid, itu namanya istihadah. Jadi kalau ada darah yang keluar bukan masa haid, itu namanya istihadah. Bagaimana status wanita itu? Dia wajib sholat, boleh ngapain apa saja. Bagaimana caranya? Tadi diajarkan oleh Rasulullah, sili anki adama, bersihkan itu darahnya, bersihkan darah, wasolli, lalu sholatlah. Jadi nggak perlu mandi karena dia bukan nifas dan juga bukan haid, tetapi itu adalah istihadah. Wa amma taharat as-saub, sekarang pakaian. Dalilnya adalah wasiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkanlah. Dari Jabir bin Samurah mengatakan, sami'tu rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki bertanya pada Rasul, usolli fi saub allazi ati fi ahli. Ya Rasul, bolehkah saya sholat dengan pakaian yang pakaian itu saya gunakan ketika saya bercampur sama istri saya? Karena ada orang bercampur sama istri nggak buka pakaian ceritanya. Ya pokoknya nggak buka pakaian lah, atau sarungnya gitu kan. Tapi ternyata dia menggunakan pakaian yang dia gunakan ketika dia mencampuri istrinya itu dipakai sholat juga. Bagaimana hukumnya? Nah, kata Rasulullah, na'am, boleh. Illa an tarafi syai'an fatadsiluhu atau fatadsilahu. Kecuali apabila kamu melihat sesuatu ini bisa najis, fatadsilahu, maka kamu harus membersihkannya. Kalau najis, kalau mani, para ulama berselisih pandangan. Ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan najis. Yang mengatakan suci adalah suatu hari Rasulullah, Siti Aisyah itu mengorek-orek, membersihkan pakaian yang di situ ada bekas mani Rasulullah. Itu dianggap karena itu dalil bahwa mani itu adalah bersih. Tapi yang mengatakan dia bersih kalau udah kering, tapi kalau dia masih basah dikatakan najis. Nah, bisa jadi di dalam hadis ini kalau kamu melihat sesuatu itu artinya najis, maka pakaian kamu itu nggak boleh dipakai buat sholat, harus dicuci. Atau yang dicuci adalah pakaian yang ada najisnya, nggak harus semua dibasuh, nggak harus semua dicuci, tapi ada najisnya saja. Hadis dari
Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad para perawinya adalah yang bisa dipercaya. Dari Muawiyah dia mengatakan, "Qultu li Ummi Habibah." Aku bertanya kepada Ummi Habibah, "Hal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi sawb alladhi yujami'u fihi?" Apakah Rasul pernah menggunakan pakaian yang digunakan? Apakah Rasul pernah menggunakan pakaian yang dikenakan ketika dia bergaul atau mencampuri istrinya untuk sholat? Tidak pernah Rasulullah itu memakai pakaian buat sholat, padahal pakaian itu adalah pakaian yang dipakai ketika dia menggauli istrinya. Qalat, maka Ummu Habibah mengatakan, "Na'am." Ya, izar lam yakun fi azab. Kalau pakaian itu memang tidak ada azab, tidak kotor, tidak ada najis. Hadis riwayat Ahmad dan Ashabus Sunan diriwayatkan Tirmizi. Kemudian dari Abi Sa'id bahwasanya Rasulullah SAW melaksanakan sholat. Fakhala'an alaihi, lalu Rasul melepas kedua sendalnya. Fakhala'an nasu min alahum, kemudian orang-orang pada ngikutin melepas sendalnya. Pada mansarafa, ketika sudah selesai, qala, Rasul bertanya, "Lima khalaqtum, kenapa kamu melepas sendal kamu kalian?" Qalu, para sahabat bertanya, "Ra'ainaka khalaqta fa khalaqna." Karena saya melihat engkau waktu tadi melepas sendal, ya karena engkau melepas sendal saya juga melepas juga. Faqala, lalu Rasul bersabda, "Inna Jibrila atani." Saya melepas sendal itu ada alasan. Karena apa? Karena malaikat Jibril tadi ngasih tahu saya. Ya. Fa akhbarani anna bihima khabasan. Di mana Jibril memberitahukan kepada saya bahwa di kedua sendal saya itu ada najisnya. Maka saya lepas. Fa idza jaa minhum al-masjid, maka apabila ada salah seorang di antara kalian yang datang ke masjid, falyuqallib na'laihi, maka baliklah sendalnya. Lihat apakah ada najis atau tidak. Wal yanzur bihima. Fa in ra'a khabasan, kalau dia melihat ada najisnya, fala yamsahu fil ardi, maka dikeset-keset di tanah. Jadi sendal kalau najis boleh dikeset-keset di tanah ya. Summa yusalli bihima, lalu kemudian sholatlah dengan menggunakan sendal itu. Ya kan bisa jadi zaman dahulu kalau sholat kan belum ada lantai, apalagi di Arab. Sholatnya itu kan suasana sangat panas luar biasa. Kalau nggak pakai sendal bisa jadi banyak orang yang nggak tahan. Makanya di beberapa daerah bisa jadi ada orang yang nggak punya alas kaki, waktu sholat itu di bawahnya ditaruh kayu, ya, kayu untuk tahan panas. Karena kalau dia nggak pakai kayu, itu dia nginjek tanah, debu itu panasnya luar biasa. Ya. Nah maka kenapa sholat ini pakai sendal? Ya karena kondisi ketika itu memang sangat panas. Kalau sekarang sudah dikasih lantai keramik, apalagi ada sejadah, ada yang lain-lain, lalu sholat masih pakai sendal juga, ya udah gak cocok. Ya. Nah, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah dari sahihkannya. Pengarang kitab Fiqh Sunnah mengatakan, wa fil hadis dalilun ala anna al-musalliya idza dakhala fi sholati wa huwa mutalabisun bi najasatin ghayra alimin biha aw nasiyan laha summa alima biha asna sholat fa innahu yajibu alaihi izalatuha summa yastamiru fi sholatihi. Kata pengarang kitab ini, Fiqh Sunnah Syekh Sabiq, hadis ini menunjukkan bahwa apabila ada orang yang sholat, lalu kemudian dia sudah melaksanakan sholat, ternyata dia mengenakan pakaian yang bernajis, yang ketika itu dia tidak tahu atau lupa. Ya. Kemudian tahunya dia di tengah-tengah sholat, dia mengatakan fa'innahu yajibu izalatuha, dia mengatakan wajib tuh najisnya dibersihkan. Sumaya sampai di sholat ini, kemudian dia teruskan sholatnya, wayabni ala ma sholat, dan dia terus wayabni, itu membangun, berarti
misalnya dia membayar atau mengganti sholat yang tadi dianggap tidak sah karena ada najis, wala i'adata alaihi, dan tidak perlu mengulang. Ya, ini menurut Syekh Sa'di. Ya, tapi kalau dari pendapat-pendapat yang lain, kalau kita sholat pakaian kita ini ada najisnya, dan kita sudah tahu atau kita tahu kemudian kita lupa, ini pakaian saya pakai tadi padahal kena kencing cucu saya udah sholat nih, bagaimana? Maka dia berarti harus mengulang sholatnya karena dia memakai pakaian yang bernajis. Kenapa harus mengulang? Karena suruh sholat, di antara syarat-syarat sholat itu harus bersih pakaiannya. Jadi kalau dia lupa, kemudian setelah itu dia tahu, maka dia harus mengulang sholatnya. Wa amma taharatul makan alaihi yusalli fihi, sedangkan harus bersihnya tempat ya, ketika kita sholat. Itu berdasarkan hadis Abi Hurairah, qama a'rabiyun. Nah, ada orang Arab. Kalau kita bicara tentang Arabi, Arab di sini maksudnya adalah orang Arab Badui, orang Arab yang dari kampung, desa. Ya. Dia datang ke masjid, ngapain? Pak Barat, begitu datang ke masjid kencing di masjid. Wah, apa ini orang-orang pada marah ketika itu. Waduh, ini orang kalau keras sekarang kena hukum apa itu namanya? Penodaan agama ya. Nah, itu dia orang pada bangun, pada marah. Dia mau pilih untuk mengusirnya. Orang yang kencing, dia orang Arab datang masih kencing. Wah, orang yang lain pada marah nih. Kalau dia bangkit, pengen mengusir orang Arab itu. Rasulullah, Faqala Nabi SAW, kalau Rasul sadar, udah biarin, jangan kencing, jangan diusir. Ya namanya orang nggak tahu, biar aja orang nggak tahu mah. Wa ariku ala bauli sijiran bima. Nanti kalau udah selesai kencingnya, kamu ambil aja air, siram tuh kencingnya dengan air, seember air, ya. Jadi kamu harus siram. Auzanubat min ma'in, dengan seember dari air. Jadi dan Rasul mengatakan fa innama bu'istu muyassirin. Kalian itu diutus oleh Allah untuk memberikan kemudahan. Walam tub'asu mu'assirin, dan kalian tidak diutus oleh Allah untuk mendatangkan kesulitan. Jadi pertama orangnya nggak tahu, kencing di masjid, ini orang nggak tahu kan susah. Maka jangan diusir, karena kalau diusir, namanya orang yang kencing, bisa berhenti. Wah bisa ecer-ecer kemana-mana gitu kan. Kalau misalnya orang lagi kencing diusir, ya kan dia nggak bisa berhenti itu kan. Nah, kalau semakin kencing kan, akhirnya najisnya semakin banyak dan itu akan sulit untuk membersihkannya. Nah, maka Rasul mengatakan udah biarin, kencing dulu habis selesai, habis itu kamu siram, selesai. Itulah agama memberikan kemudahan kepada kita. Islam itu adalah agama yang mendatangkan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan, kata Rasul. Hadis terjemah kecuali Imam Muslim, Imam Syafi'i mengatakan, "Badakana kana qasha al-alilah al-qailin bi istirati tu'at saum." Setelah terjadi diskusi orang-orang yang mengatakan syaratnya suci pakaian, ya, buat sholat, iza taqarrara ma suknahu laka minal adillah wa ma fiha. Dikatakan kalau memang itu sudah menjadi dalil dan sudah menjadi ketetapan, maka tidak perlu lagi kami menyampaikan dalil-dalil yang lain. Fa'lam annaha la taqsur an ibadati wujubi tadhhir saw siyab. Ketahuilah bahwasanya tidak cukup atau tidak hanya an ibadati wujubi tadhhir siyab. Jadi dia mengatakan bahwa bersih tempat dalam sholat itu la taqsur atau tidak terbatas an ifadati wujubi tadhhir siyab. Faman sholat ala sawi najasatan kana tarikan wajib. Barang siapa yang sholat dan pakainya ada najisnya, maka berarti dia meninggalkan sesuatu yang wajib. Dia ingin mengatakan bahwa apakah dengan sebab itu lalu kemudian sholatnya tidak sah
karena dia meninggalkan sesuatu yang wajib. Ya. Lalu dia mengatakan wa amma anna salatahu batilah kama huwa sya'nu fuqdan usul istihbala. Nah, dia berpandangan kalau ada orang yang kalau dianggap sholatnya tidak sah karena tidak adanya atau hilangnya salah satu syarat sah, maka itu tidak tepat. Itu kata dia. Wa fi rawdah qad dhahaba jumhur ila wujub tadhhir salasah. Di dalam kitab Ar-Rawdah An-Nadiyah, jumhur ulama mengatakan wajib mensucikan 3 hal: badan, pakaian, dan tempat. Wa dhahaba jumhur ila anna zalika syartun li sihhati shalah. Dan para ulama bersepakat atau sebagian besar ulama mengatakan bahwa ini adalah merupakan syarat sah sholat. Nah, ini menurut jumhur, tapi yang lain mengatakan ini bukan syarat tapi sunnah. Ya. Nah, jadi kita lihat ternyata para ulama ada yang berbeda pandangan. Ada yang mengatakan itu syarat wujub, ada yang mengatakan itu sunnah saja. Ya. Wal al-haqqu al-wujub. Yang tepat mengatakan ini adalah wujub. Faman shalla mulabisan bi najasatin amilan faqad akhadha bi wajibin wa sholatu shahihah. Nah, ini pendapat yang agak kontroversi. Dia mengatakan bahwa itu memang wajib, tetapi kalau ada orang yang misalnya ada yang kurang dari antara syarat sholat tadi, bukan berarti sholatnya tidak sah. Sholatnya sah, cuma dia telah merusak atau telah meninggalkan sesuatu yang wajib. Nah, padahal bagi kita punya pandangan kalau dia meninggalkan syarat sah sholat, berarti sholatnya adalah tidak sah. Ya. Kalau saya lihat pendapat ini seperti ada orang yang berpendapat membaca Fatihah itu dalam sholat hukumnya adalah wajib. Lalu kalau ada orang yang sholat tidak membaca Fatihah, kata dia tidak membaca Fatihah, maka sholatnya sah, tapi dia berdosa. Kan agak susah kalau begitu ya. Sholatnya sah tapi dosa. Ya buat apa kita sholat tapi pasti dosa gitu kan? Ya. Nah, jadi kontroversi. Jadi ini mengatakan sholatnya sah tapi dia merusak atau merusak sesuatu yang wajib, meninggalkan sesuatu yang wajib, kan tidak sinkron. Nah, maka kalau kita ikutin jumhur, kalau ada orang sholat yang dia itu meninggalkan salah satu syarat sholat itu, maka sudah pasti sholatnya tidak sah. Nah, kalau sholatnya tidak sah berarti bagaimana solusinya? Ya, dia harus mengulang sholatnya. Yaitu terkait dengan pandangan-pandangan terkait dengan suci badan, suci pakaian, dan suci tempat. Kemudian syarat berikutnya satrul aurat. Menutup aurat. Menutup aurat ini wajib, bukan hanya dalam sholat, di luar sholat juga wajib. Ya. Jadi bapak-bapak kalau keluar rumah jangan pakai celana pendek. Malaikat melihatnya malu. Udah tua pakai celana pendek keluar rumah. Apalagi bawa celana pendek bawa anjing begini. Ya, ada orang seperti itu. Jadi usahakan pakaian itu melewati lutut. Ya, kalau keluar rumah. Ya. Kalau kita olahraga bisa jangan pakai celana pendek, tapi bagaimana kalau kita itu melebihi lutut. Nah, itu biar supaya kita keluar dari perbedaan pendapat. Karena menutup aurat itu adalah wajib. Firman Allah, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ya, kenakanlah perhiasanmu ketika kamu akan ke masjid. Ya. Wal murad bizina, yang dimaksud dengan zina itu adalah ma yasturul aurata, sesuatu yang dapat menutup aurat. Wal masjid, yang dimaksud masjid adalah as-sholat, yaitu sholat. Jadi tutuplah auratmu ketika sholat. Ay usturu auratakum inda kulli masjidin inda kulli sholatin. Tutuplah aurat kalian ketika akan melaksanakan sholat.
Aurat itu secara bahasa maknanya anak kurang atau al-ar, aib, celah, malu. Jadi makanya kadang-kadang ibu-ibu yang pakai rok pendek kalau naik angkot, nah dia pasti duduknya miring Pak, begini. Bukan pemerhati, bukan ya. Rata tadi. Kenapa dia begini? Dia juga merasa malu, dia juga gitu, ya. Dia juga malu. Nggak ada wanita pakai rok dulu begini itu nggak ada, pasti begini. Imakas kita di depan ini itu buat tutupin. Berarti kita malu. Kenapa? Karena memang secara fitrah aurat itu ya malu. Kalau kelihatan orang malu. Ya. Jadi kalau orang di komplek ini misalnya udah pakai perempuan singkat, pedal doang untuk pakaian pendek itu udah nggak punya malu. Ya. Udah nggak punya malu gitu. Kita yang malu. Ya. Dalam belajar sayuran ada ibu-ibu pakai dalam bawah ini orang pendek itu kan, aduh. Ya. Kenapa nggak malu gitu? Ya. Di kampung juga sama sekarang gitu. Pasti itu karena banyak orang kontrak gitu. Yang mana kontrak, begitu. Saya karena dari masjid dari musola saya bilang, ibu-ibu, Pak, terutama yang para pendatang kalau pakai yang rapi, yang sopan. Tetap nanti masih ada yang ya kalau cakep nih dikit kali ya. Ya Allah, ya. Walaupun gak boleh gitu kan. Ya. Nah, ini udah nggak lah pokoknya. Nah itu yang jadi masalah. Ya. Wa an Salamah bin Al-Aqwa. Dari Salamah bin Al-Aqwa dia berkata, "Qultu ya Rasul, aku bertanya ya Rasulullah, apa usolli fil qamis? Apakah boleh saya sholat dengan qamis?" Qamis itu berarti baju, gamis maksudnya, gamis. Ya. Kemudian qala na'am, kata Rasul iya. Zadirhu walau bisyaqatin, tapi kancing. Gamis itu kancing walaupun pakai duri kancingnya. Ya, pokoknya maksudnya itu tutup. Ya kan zaman dulu memang awal-awal masih sangat susah ya, pakaian juga memang sangat susah lah. Jadi boleh pakai baju, pakai gamis, tapi dikancing walaupun dengan duri. Hadis dari Bukhari. Nah sekarang batasan aurat, nah yang penting. Al-auratul lati yajibu ala rajul satwa inda sholat al-qubur wa dubur. Kalau disini katakan aurat yang wajib ditutup ketika orang sholat itu adalah kubur wa dubur. Ya. Kubur dan dubur itu kemaluan depan dan kemaluan belakang. Amma ma ada huma minal fakht wa surah wa rubah faqarib talafat fiyal anzor. Sedangkan selain itu, ya, paha, pusar, lutut, dia mengatakan faqarib talafat fiyal anzor. Para peneliti itu berbeda pandangan. Ya. Kenapa? Tabihan di ta'alul asar karena memang dalilnya pun itu bertentangan, saling berselisih dari yang ada. Famin qailin bi annaha laysat bi aurat. Ada di antara mereka yang mengatakan itu bukan aurat. Jadi paha katanya bukan aurat. Wa min zahibin ila annaha aurat. Ada di antara orang yang mengatakan itu adalah aurat. Alasan begitu, ada yang mengatakan aurat paha, ada yang mengatakan bukan aurat. Ya sepertinya paha laki-laki mah orang dari naksir, kalau paha laki-laki mah. Tapi karena ini terkait dengan batas-batasan aurat, tetap harus ditutup. Ya. Berbeda dengan paha perempuan. Ya. Makanya itu beda, ya jenisnya juga beda laki perempuan kan. Ya. Jadi walaupun itu orang gak ada naksir oleh paha kita, tapi karena ini syariat yang harus dilakukan. Nah, apa alasannya orang yang mengatakan itu bukan aurat? Paha dan pusar bukan aurat. Nah, dia mengatakan ada dalilnya hadisnya. Pertama dari Aisyah, Rasulullah sabda, ketika Rasulullah sedang duduk-duduk itu terbuka pahanya. Lalu kemudian Abu Bakar masuk, diizinkan. Rasul nggak menutup pahanya tuh. Kemudian masuk Umar, Rasul mempersilahkan ketika Umar ingin masuk, dan Rasul nggak menutup pahanya. Tetapi begitu Utsman minta izin untuk masuk,
Rasul menutup pahanya dengan kainnya itu. Ya. Pada maqamu ketika mereka udah pada diri, itu kata Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, istazana Abu Bakar wa Umar, fa'azinta lahuma. Ketika Abu Bakar dan Umar minta izin, kamu izinkan. Wa anta ala halika, kamu dalam keadaan seperti itu, enggak menutup aurat kamu, enggak menutup paha kamu, bukan aurat, enggak menutup paha kamu. Tetapi begitu Utsman minta izin masuk, lalu kemudian kamu tutup tuh paha kamu, ya. Kamu tutup paha kamu dengan pakaianmu. Kenapa itu? Faqala, ya Aisyah, kata Rasul, ala astahi min rajulin. Apakah aku tidak malu, ya, kalau misalnya paha aku kelihatan terhadap seseorang? Wallahi innal malaikata la tastahi minhu. Karena Utsman itu malaikat aja malu sama dia. Ya, subhanallah. Ini kelebihan para sahabat, ya. Kata Rasulullah, Utsman itu malaikat aja malu sama dia. Bagaimana mungkin saya tidak malu kalau saya dalam kondisi seperti ini begitu Utsman masuk? Nah, jadi sahabat itu memiliki kelebihan-kelebihan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Walaupun memang Utsman juga akhirnya meninggalnya terbunuh. Ya. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah ketika terjadi pada hari Khaybar, ya, di mana Rasulullah terbuka pahanya sampai aku melihat tentang putih pahanya, kata Anas. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Ibnu Hazm, fasaha anal fakhza laisa bi aurat. Nah, ini Ibnu Hazm mengatakan kalau itu tepat, paha bukan aurat. Karena kalau seandainya aurat, maka Allah Subhanahu wa taala pasti menutupinya. Karena Rasulullah adalah maksum, orang suci. Sejak kecil sampai kapanpun dia adalah orang suci karena disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu ketika pahanya terlihat, berarti paha itu adalah bukan aurat. Ini menurut Ibnu Hazm. Kalau sekiranya itu aurat, pasti Allah akan menutupi pahanya itu. Nah, ini pendapat Ibnu Hazm. Begitu pula ketika Rasulullah membangun Ka'bah, dia memanggul batu, dan ternyata kainnya itu dibuat syarat untuk memanggul batunya. Ya. Kemudian kata Ibnu Abbas, ya akhi, lau halalta izaraka faja'altahu ala mantibika duna hijar. Wahai anak saudaraku, alangkah baiknya kalau kainmu itu kamu jadikan di atas pundak buat nyarapin batu. Ya. Lalu dilakukan oleh Rasulullah, tiba-tiba Rasul pingsan. Pingsan artinya mungkin di situ Rasul di sini adalah pasang atau muksyin ali, bisa jadi maknanya adalah malu. Terakhir dari hadis ini dari Muslim, dari Abi Aliyah Abdullah bin Somit yang pernah memukul pahaku, kata dia. Lalu dia mengatakan, ini sa'atu Abu Zar faqara fahazi. Saya dulu pernah memukul Abu Zar memukul paha saya, sebagaimana saya memukul paha engkau. Lalu dia mengatakan, ini sa'atu Rasulullah kama sa'atani faqara fahizi kama darabtu fahizaka. Saya bertanya kepada Rasulullah sebagaimana kamu bertanya kepada saya. Rasul memukul paha saya sebagaimana saya juga pukul pahamu. Waqala, lalu dia Rasul bersabda, sholli sholata li waqtiha, sholatlah tepat pada waktunya, ila akhir hadis. Nah, inilah yang dijadikan alasan bahwa paha itu bukan aurat. Kalau itu aurat, Rasul tidak mungkin menyentuh paha, ya, gitu maksudnya. Kalau seandainya paha itu bukan aurat, maka Rasul tidak akan mungkin menyentuhnya. Ini alasan-alasannya. Nah, tetapi yang lain, jumhur ulama bahwasanya paha itu adalah merupakan aurat. Apa alasannya? Dari Muhammad bin Jahsin, dia mengatakan, mar Rasulullah ala ma'marin wa fahidzah maksyufatani. Rasul pernah melewati Ma'mar, kedua pahanya terbuka.
Apa kata Rasul? Ya Ma'mar, ghaddi fakhizai, fa inal fakhizaini auratun. Nah, ini ungkapan Rasul, berarti ini lebih kuat. Antara perbuatan dengan ucapan, berarti ucapan itu lebih kuat. Kata Rasul, hai Ma'mar, tutuplah kedua pahamu, karena kedua paha itu adalah aurat. Dari Jarhad yang mengatakan, Mar Rasulullah wa aliyun, Mar Rasulullah SAW wa alaya burdatun wa qadim kasyafat takhizi. Rasul riwayat, dan saya mengenakan burdah, kemudian paha saya tersikat. Faqala, kata Rasul, ghaddi fakhizai, tutuplah kedua pahamu, fa inal fakhiza auratun, karena paha itu adalah aurat. Jadi ini dalil yang mengatakan bahwa secara tegas Rasul mengatakan bahwa paha itu adalah aurat. Berarti ini adalah yang lebih kuat. Seluruh badan wanita semuanya aurat. Nah, perempuan itu bukan hanya badan, bahkan kata ulama suaranya aja aurat. Bapak kalau dengar penyanyi suaranya bagus banget, yang terbayang apa Pak? Terbayang suaranya, terbayang orangnya. Nah kira-kira doang, kalau udah tua kan perasaan mah sama kan. Kalau ada suaranya bagus, udah pantesnya kayak gitu kan, udah bikin bukan kan? Pantesnya itu orangnya cakep juga gitu kan? Ya. Jadi makanya kenapa dalam Islam itu perempuan kalau sholat berjamaah imamnya lupa bukan dengan suara, tapi dengan gitu. Mungkin karena banyak orang terkait dengan suara kan, makanya perempuan itu kan gak boleh mesti. Bapak punya di kantor, kemudian bapak tanya sama sekretaris bapak, misalnya sekretaris bapak bilang, bapak udah sarapan Pak? Padahal di rumah kita nggak bertanya gitu begini. Ya, gitu aja. Udah sarapan Pak? Gitu kan biasa gitu kan. Udah sarapan Pak? Ini di kantor, bapak udah sarapan Pak? Mau saya berikan? Itu kan beda Pak. Itu perempuan nggak boleh ngomong gitu tuh. Ngomong lembut-lembut tuh nggak boleh. Ya. Apalagi bapak yang ngomong, bapak juga bisa bercanda. Ini bapak mah gitu. Itu beda perasaan. Ya. Makanya dikatakan suara perempuan itu aurat. Ya. Perempuan itu kalau ngomong nggak boleh mendayu-dayu. Ya, harus biasa aja. Ya. Makanya ya jangan suka teman sekolah dulu dah. Ya. Daripada ini lagi, artinya pada berubah. Ya. Karena suara perempuan itu aurat. Katakan. Jadi katakan badan aurat kulluhu auratun yajibu anisatullah ma'adil wajah wal kafain. Badan aurat, badan perempuan semuanya aurat, wajib ditutup kecuali hanya wajah dan kedua telapak tangan. Wala yabina zinatun illa ma zuhar minha. Janganlah dia menampakkan perhiasannya kecuali apa yang nampak. Yang nampak itu maknanya bisa jadi maknanya ada yang mengatakan zina ya wajah dan tangan, telapak tangan. Kenapa wajah telapak tangan? Nah ini kan orang menilai cantik atau tidak dari wajah, gemuk atau kurus dari tangan, gitu bedanya. Ya. Hanya saja memang kalau orang, ya, kalau saat ini biasanya karena di Kakul ada sesuatu mengatakan kalau zaman yang udah zaman fasih, maka menutup wajah bagi perempuan itu adalah wajib. Jadi perempuan untuk wajah itu jadi wajib kalau zamannya fasih. Apa pengertian fasih? Jadi kalau ada perempuan liwat, terus laki-laki yang lihat itu terpaksa lihat, apa beli gitu, itu namanya jalan fasih. Kalau nggak fasih itu artinya perempuan liwat biasa aja. Tapi kalau ada perempuan liwat, apalagi pakai cakep, itu ada jalan fasih. Kalau sudah zaman kayak gitu kata ulama, itu perempuan wajib untuk menutup wajahnya, ya wajahnya. Nah, cuman karena kalau menutup wajah itu dianggapnya kayak apa itu kelompok radikal dan lain sebagainya. Ya walaupun
ketika dia dengan anak-anak TPA, kemudian dengan anak-anak yang nggak boleh begitu juga, karena bisa jadi ada anak nggak mau diajar sama ustazah yang menutup wajahnya, ya. Kalau pakai cadar foto, yang dipoto apa itu orang aja nggak kelihatan. Kalau kita foto bisa senyum, bisa apa, ini fotonya tutup ya. Ya. Jadi memang ketika kondisi sudah pada zamannya zaman fasik, maka perempuan-perempuan dianjurkan untuk menutup wajahnya. Nah, jadi ini batasan-batasan aurat. Jadi perempuan seluruh anggota tubuhnya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Ya. Jadi kalau wanita yang sudah haid, maka dia wajib untuk menutup auratnya. La yaqbalu sholata haidin illa bihimar. Tidaklah diterima sholat seorang yang sudah balik kecuali kalau dia mengenakan kerudungan, maksudnya menutup aurat seluruh badannya. Kemudian hadis yang lain dari Abu Salamah, dia bertanya kepada Rasul, "Atusalli mar'atu fi dir'in wa khimari bi ghairi izar?" Apakah wanita itu sholat mengenakan diri, gamis, ya, wahimah dan kerudung tanpa kain? Faqala idza kana dir'u sa'iqan yughadi zuhur qadamayha. Ya, kalau pakaiannya itu sudah menutupi seluruh anggota tubuhnya termasuk kakinya sudah tertutup, yaitu cukup. Nah, ini maksudnya pakaian bisa jadi wanita pakaiannya jangan tipis. Kalau dia pakai tipis harus berlapis-lapis. Kalau dia memakai pakaian tapi anggota tubuhnya masih terbayang, maka sama saja dia belum berpakaian. Nah, baik, ini yang kita bahas dulu terkait dengan batasan-batasan aurat dari syurut sholat. Mudah-mudahan yang kita bahas bermanfaat. Kita mau Ramadan, mohon doa biar semuanya sehat walafiat. Ini kita makan sisa-sisa corona ya. Ini Pak, sisa-sisa semua ini. Sisa-sisa corona, mudah-mudahan corona udah pergi gitu kan. Bisa jadi kita ini memang belum baik di sisi Allah, sehingga kita disuruh diberi kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, bisa jadi mereka orang-orang yang memang sudah baik di sisi Allah, maka Allah panggil lebih dahulu. Maka kita mohon kepada Allah, kita yang masih diberi panjang umur ini, supaya bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mohon supaya Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua dan keluarga kita. Dan memohon kepada Allah agar supaya kita diberikan kesempatan kembali untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdulillah ya Allah ya Rabbana ya Maula ya Karim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa ayah ibu kami ya Allah. Kasihan mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah memberikan kasih sayang kepada kami di saat kami masih kecil. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami datang ke tempat ini dalam rangka memenuhi panggilan-Mu ya Allah, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Yang kami lanjutkan dalam kajian pagi hari ini, ya Allah, jadikan apa yang kami lakukan pagi hari ini sebagai sarana Kau mudahkan bagi kami untuk masuk dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, bimbinglah keluarga kami, anak dan istri kami ya Allah, untuk bisa tetap istiqomah berada di jalan-Mu ya Allah. Kalau ada di antara keluarga kami yang belum cinta kepada-Mu ya Allah, belum cinta kepada masjid, belum cinta kepada Al-Quran, berikan mereka bimbingan-Mu ya Allah, berikan mereka hidayah-Mu ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah.
hingga kami bisa melaksanakan berpuasa di bulan Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.